Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bertemu dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Hari ini seperti biasa kami akan membacakan 3 berita yang terpopuler ya di portal Tribun Ya, Medan. selama satu hari ini. Ini beberapa hari ini rame nih Bang ya, dibicarakan soal kasus penganiayaan ini. Jadi ada penganiayaan Terhadap siswa, ya. seorang siswa. Ini kejadiannya Hari Kamis. hari Kamis kemarin berarti ya. 1 minggu lalu kalau nggak salah tanggal 16 Oh, yang sudah lama. Iya. Tapi baru viral kemarin ya. Viral kemarin. Ya, ini ada seorang laki-laki pengendara mobil Mewah ya. merek Prado. Prado. Orang kaya dong. Orang kaya. Oh. Prado berapa ya? Iya. Miliaran ya? 2M lebih. Iya, dia jadi melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja yang belakangan diketahui merupakan pelajar dari perguruan Al-Azhar. Al-Azhar ya. Penganiayaan dilakukan di kawasan Jalan Pintu Air 4, Kecamatan Medan Johor, di depan satu minimarket waralaba. Dan dia disebut-sebut sebagai apa? Kader partai. Kader gitu. partai, Satgas, salah satu partai. Partai Satgas ya. Iya, partai besar. Berlogo apa ya? Lengkap aja ya. Iya. Karena sudah Sudah dikonfirmasi tadi, Iya. dibenarkan. Betul. Nah, ini kita mungkin saksikan. Kita lihat dulu videonya bagaimana penipuan yang terjadi. Penipuan. Ya. Saat ini hasil penyelidikannya seperti apa? Sedang didalami oleh Polrestabes Medan. Laporan polisinya sudah diterima. Polrestabes Medan penyidik dalam hal ini sedang mendalaminya. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan pelakunya segera terungkap. Berarti sedang dalam pengejaran ya Pak? Kenapa? Sedang dalam Iya, pengejaran. lagi dicari. Berarti ini sudah ada petunjuk dari CCTV, bukti petunjuk seperti itu. Ya, bukti-bukti yang ada di lapangan, pemeriksaan saksi dan lain sebagainya. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan. Tinggal nanti kita kejar pelakunya. Ya, berharap pelakunya menyerahkan diri. Itu korbannya Pak masih pelajar atau seperti apa? Saya belum tahu pastinya, tapi yang jelas informasi yang ada sedang didalami oleh penyidik. Ya. Jadi himbauannya itu Mas ya? Himbauannya untuk menyerahkan diri gitu. Ya. Nah, itu video singkatnya ya, Bang. Mengenai tadi kejadiannya. Iya, bagaimana peristiwa itu terjadi ya waktu itu ya. Jadi awalnya si pelaku ini datang, terus menyenggol gitu. Kan nampak tadi ya, menyenggol motor, kemudian si pemilik motor itu keluar. Mungkin mempertanyakan, Pak, tolong digeser sedikit, mungkin gitu ya. Terjadi adu mulut dan tiba-tiba langsung toyor aja gitu ya. Tapi tadi Komandan Satgas PDI Perjuangan Sumut itu menyebut bahwa langsung dibilang ya. Langsung dibilang ya. Iya, tapi karena sudah terkonfirmasi. Iya, sudah terkonfirmasi. Kita langsung Darmawansa menyebut bahwasannya si anak ini
membentak-bentak, katanya membentak. Apa mungkin ya. begitu? Ya. Mungkin nggak ya kira-kira lah ya. Mungkin Kalau setelah dipukul, dibentak, ya apa nih bang? iya. Gitu kan, gitu Awalnya kan. katanya dia merasa emosi karena anak itu membentak, mundurkan mobil kau. Gitu. Mana mungkin Kira-kira gitu ya? mungkin tidak ya? Yang Ya netizen lah, yang bisa menilai itu ya. Bisa menilai. Melihat dari kronologis awal dia datang nyenggol motor gitu ya. Ya kalau motor disenggol mungkin kan kita ya, bang, mempertanyakan kan, bang, kenapa keretaku disenggol? Mungkin seperti gitu, itu ya kan? Tapi namanya pejabat kan bisa dibilang pejabat dalam struktural partai politik harusnya kan bisa menahan diri lah. Masa ada yang bilang gini bang, ini kader partai ini beraninya cuma sama anak SMA katanya. Waduh mak, iya pula. Iya. Ini aduh sangat disayangkan ya. Iya. Ini kita terhubung dengan reporter kita Fadli Taradiva. Halo Fadli, masih sana? Ya. Iya, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Selamat sore. Wah, semakin tangfang rufawang ya. Iya. Silakan dilaporkan. Ya, bagaimana Fadli? Tadi katanya Fadli sudah menghubungi orang tua dari korban, dari pelajar Val, berinisial Val, ya. Berinisial Val. Bagaimana keterangan dari ibu korban? Baik Bang, tadi kita sempat menghubungi langsung ibu korban bernama Ina melalui sambungan seluler. Jadi ibu korban juga menuturkan kronologi yang dialami anaknya. Jadi saat itu memang anaknya sedang belanja di minimarket dan hendak pulang, namun dia diberitahu oleh pegawai minimarket bahwa sepeda motornya disenggol dengan mobil. Jadi dia menyelesaikan pembayaran dulu di kasir, lalu keluar dan melihat kondisi sepeda motor. Dan pas saat di luar, menurut keterangan ibunya memang dia tidak ada komplain masalah sepeda motor, namun dia meminta tolong agar mobil itu digeser karena memang kalau kita lihat dari situasi CCTV memang tidak bisa keluar sepeda motor. Sementara dia mau mengejarkan untuk sholat maghrib bang. Nah di saat itu memang sudah dekat waktunya maghrib. Jadi si anak ini setelah kejadian dipukul itu, dia bukan pulang duluan, tapi memang dia sholat maghrib dulu di masjid, lalu dia pulang. Setelah sampai di rumah, dia memang cerita kepada ibunya bahwa seperti ini kira-kira bang, mak, kalau kayak mana kalau kayak saya buat laporan seperti itu. Jadi mamanya juga heran kenapa mau buat laporan. Jadi si anak ini kemudian bercerita bahwa dia dipukuli oleh seorang pria bertubuh besar. Nah kejadian itu memang korban sudah yakin bahwa terekam CCTV, jadi dibilangnya CCTV-nya ada di Indomaret. Jadi orang tua dan korban kemudian mengecek ke Indomaret dan ternyata memang ada rekaman pemukulan itu bang, seperti itu bang. Jadi pihak keluarga juga langsung membuat laporan di Polsek Deli Tua, namun sayangnya karena ini berhubungan dengan anak, jadi Polsek Deli Tua melimpahkan atau mengarahkan ke Polrestabes Medan untuk penanganannya bang, seperti itu bang. Berarti sekarang sudah ditangani Polrestabes Medan ya Fadli? Iya bang, di unit PPA bang. Oh PPA ya yang menangani ya? Iya bang. Nah, karena dia usianya baru 17 tahun bang. Nah ini kan sempat kita konfirmasi bahwasannya pelaku adalah kader partai begitu ya. Dari polisi sendiri seperti apa Fadli? Sudah ada keterangan mungkin untuk misalnya melakukan panggilan atau misalnya penangkapan begitu? Nah informasi yang kita dapat memang polisi cuma membilang masih didalami, jadi tidak tahu bagaimana perkembangan hasil dari pendalaman polisi yang sudah seminggu ini bang. Seperti itu bang. Terus ya, sumur ya. Mendalami terus sumur. Iya. Kemarin sumur, ini sumur lagi. Nah Fadli, akibat dari kejadian ini korban mengalami luka nggak? Misalnya di wajah itu kan sempat ditampar, ditendang begitu, ditampar lagi sampai masuk ke dalam Indomaret itu. Bahkan apanya pegawai Indomaretnya pun hampir kena toyor. Nyaris kena toyor juga ini. Jadi kalau keterangan dari ibu korban bang, memang untuk luka di bagian muka tidak ada, cuman memang telinganya sampai sekarang berdengung seperti itu kata dari ibunya bang. Ya. Kuat juga ya tangannya ya. Jadi memang kalau untuk lembam-lembam karena sudah seminggu memang sudah tidak ada lagi bang. Cuman memang ibu korban mengaku kalau kuping anaknya itu masih bermasalah, seperti itu kira-kira bang. Pelaku saat kejadian itu sedang membawa istri dan anaknya ya Fadli?
Nah, kalau itu saat kita konfirmasi memang ibunya juga tidak tahu apakah memang dua perempuan itu adalah bagian dari keluarga dari pelaku atau tidak, Bang. Karena memang anak pun tidak ada menjelaskannya kepada ibunya, Bang. Tapi saat terekam CCTV itu mereka satu mobil begitu ya? Ya, kalau kita lihat dari CCTV memang dua perempuan duluan turun, Bang. Setelah mobil itu mendorong atau menabrak bagian belakang sepeda motor korban. Memang kita lihat dari CCTV memang dua perempuan yang duluan turun, lalu korban keluar dan berdialog dengan pelaku, Bang. Seperti itu, Bang. Berarti ada perbedaan apa ya, keterangan ya dari korban dengan dari pihak ini ya, pihak Satgas ya. Walaupun bukan langsung dari pelaku, tapi Satgas tadi sudah menyampaikan bahwa pemukulan itu terjadi karena pelaku emosi, katanya pelaku emosi, dan emosi itu muncul karena si anak itu menyenggak, istilahnya ya, menyenggak si pelaku. Apakah dari pihak ibu ada menyampaikan hal itu nggak, ibu korban ya? Ya, kita tadi sempat juga, Bang, berbicara soal terkait itu, Bang. Namun memang ibu korban bilang bahwa anaknya itu bukan tipe yang melawan. Bahkan dia tidak pernah berbicara kasar kepada orang tuanya, apalagi kepada orang tua di luar, seperti itu, Bang. Nah, jadi ibunya membantah seperti itu, Bang. Dan harapan ibu memang terkait kasus ini dia tidak muluk-muluk, Bang, penjarakan pelakunya, Bang. Itu yang diminta dari ibu korban, Bang. Kita hubungi, Bang. Artinya soal tudingan bahwasannya si korban ini menyenggak-nyenggak itu bisa dimentahkan dengan keterangan orang tua ya, bahwasannya ini anak nggak pernah lah istilahnya berkata kasar. Dan kemudian saya sempat tadi baca laporan dari Padli, ini anak juga menghormati orang tua. Itu bagaimana, Pak? Iya, Bang, seperti saya bilang tadi, Bang, bahwa tipikal anaknya ini memang anak yang penurut dan tidak pernah melawan sama orang tua, Bang. Bahkan anak ini juga memang mengikuti program tahfiz, tapi belum jadi tahfiz Quran, Bang. Belum. Masih ada, belum, Bang. Tapi dia mengikuti itu. Nah, kalau dibilang ibunya terkait itu, bagaimana mungkin sikap anak itu bisa melawan kalau dia itu sudah mencintai Al-Quran, seperti itu kira-kira, Bang. Iya. Dari gesturnya juga kita tidak melihat ini ya, orang kalau nyenggak itu kan gitu ya, agak gini ya, agak. Dia kan sepertinya tidak kalau kita melihat. Tapi memang sempat terlihat berdiri tegak ketika setelah ditampar ditepuk, gitu. Setelah ditepuk ya siapa yang enggak? Iyalah, masa memang ini debok pisang gitu ya. Dipukul gak ngelawan gitu ya. Dipukul ya diam aja ya. Dipukul kan tentu ada reaksi kan kita. Nah, ini Padli tadi kita dengar juga kasus ini juga mendapat reaksi dari guru-guru di sekolah Al-Azhar katanya ya. Iya, Bang, jadi salah satu akun sosial media dari guru yang cukup banyak followersnya memang, Bang, mengunggah video itu. Dan kita sempat mencoba untuk berkomunikasi, namun sepertinya guru tersebut lagi sibuk, jadi sehingga tidak ada balasan dari guru itu, Bang. Nah, disebutkan si guru bahwasannya si korban ini katanya juga sebagai volunteer di sekolah anti bully katanya begitu ya. Iya, Bang, jadi anak ini Val ini memang aktif, Bang. Dia terkenal aktif dan memang santun orangnya, Bang. Jadi cukup baik lah dikenal untuk kalangan-kalangan setambuknya, dan juga dia kan sudah kelas 3, Bang, dan jadi senior juga di situ, Bang. Jadi dia salah satu contoh yang teladan lah bagi siswa-siswa lain, Bang, seperti itu, Bang. Gitu ya. Sayangnya kita tidak sempat mendapat keterangan dari teman-temannya ya, Padli. Iya, karena mengenai sosok sedang libur gitu ya. Iya, ya, Bang. Sekolahnya memang saat ini sedang libur, Bang. Jadi tidak ada aktivitas di sekolah itu, Bang. Iya. Kira-kira sepeda motor yang disenggol itu ada yang rusak mungkin? Kan sempat dalam CCTV terekam mobil itu menyenggol lebih dulu begitu. Iya. Kalau itu memang nggak ada dipermasalahkan sama ibunya, Bang. Hanya memang dia lebih saja keberatan. Ya, soal pemukulan ya. Iya, Bang, seperti itu, Bang. Jadi dia lebih keberatan itu.
Dan memang harapan ibunya itu tidak mulu-mulu Bang, dia cuma mau penjarakan, cuman itu Bang. Berulang kali kita tanya, cuman itu harapannya Bang. Iya. Bila kalau di buku pelajaran itu kalimat yang harus distabilo gitu ya. Apa Bu ke harapannya? Penjarakan, gitu ya. Gitu ya. Oke, baik. Baik, Fadli. Terima kasih. Terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa ditanya lebih lanjut khususnya kepada unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Kapan rencananya akan memanggil terduga pelaku ini? Kemudian kapan misalnya ini kan tadi dari pihak Satgas PDI Perjuangan katanya mereka ini sudah dalam proses mediasi. Sementara pihak keluarga membantah soal adanya proses mediasi dan berharap pelaku ini ditangkap dan dipenjarakan begitu. Nah, ini barangkali nanti sudah lama juga ini kan? Iya, barangkali nanti bisa ditanya ulang. Mungkin diperjelas sama polisinya bagaimana sudah sampai mana sebenarnya apakah memang nunggu menyerahkan diri? Seperti kata apa tadi kan, diharap menyerahkan diri. Gimana sih Pak menyerahkan diri? Ya, baik Fadli. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya. Oke, selamat sore Bang, selamat bekerja kembali Bang. Siap. Itu laporan dari Fadli ya Bang. Ya. Bahwasannya tadi Satgas mengatakan ini anak menyenggak-nyenggak begitu ya, kemudian bikin emosi gitu. Atau kalau lihat dari gesturnya itu saja sih sebenarnya kan kita bisa lihat kita bisa lihat lagi video dalam videonya yang yang sempat terekam CCTV ya, bahwasanya pelaku lebih dulu menampar gitu ya. Iya, dan menyenggol duluan, kemudian anak itu keluar, ya dia gestur dari badannya kan biasa saja. Iya, biasa. Mungkin bertanya kan, Pak, ini kenapa mungkin gitu ya. Namanya reaksioner manusia ini begitu. Kalau menurut ibunya tadi tidak begitu kan? Dia bahkan tidak menanyakan kenapa sepeda motornya itu ditabrak. Tidak, kalau menurut ibunya. Dia hanya bilang, Pak geser mobilnya, saya mau keluar gitu ya. Gitu kan, atau geser sedikit bagaimana gitu. Tapi ini kader partai ini langsung emosi gitu ya. Iya. Padahal kalau mungkin karena merasa partai pemenang pemilu barangkali. Gitu ya. Atau dekat sama pucuk pimpinan barangkali. Gitu ya. Padahal Bung Karno tidak pernah mengajarkan tindakan-tindakan kasar seperti itu. Iya dong. Marhainis Bung Karno kan. Dan ya kita paham lah bahwasanya PDI Perjuangan ini punya visi dan misi melindungi rakyat begitu kan. Iya, kemarin kita podcast juga kan sama Pak Ketua, sama Pak Rapidin Simbolon betul, kemudian ada Pak Sekretaris Sutarto ya. Ada di sini ya. Kita ngobrol panjang lama tentang marhenisme, tentang nasionalisme, tentang apa ya, tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang mengajarkan. Tidak yang ada anggar jago. Iya betul. Ini kalau Ibu Megawati tahu ini gimana ini? Susah juga ya. Iya dong. Karena kan kasus-kasus Pak Jarod gimana ya? Iya betul. Pak Jarod udah tahu belum? Sebenarnya sepele kan, Bang? Sepele. Pak Jarod udah tahu belum? Kayaknya belum tahu. Belum tahu Pak Jarod ya. Mungkin mudah-mudahan. Pak Jarod biasa nonton kita. Iya. Mudah-mudahan Pak Jarod nanti bisa mengambil sikap juga kan, bagaimana karena hal-hal seperti ini juga dapat mengganggu tugas-tugas dari PDI Perjuangan lah ya kan. Kita tahu PDI Perjuangan juga punya slogan yang pembela wong cilik kan. Ya bukan membela wong licik gitu ya. Tapi pembela wong cilik gitu ya. Ya mudah-mudahan ya ini bisa segera diselesaikan. Itu berita yang pertama. Diselesaikan ya. Segera diselesaikan. Udah seminggu ya. Lama juga ya pengejarannya ya. Padahal rumah terduga pelaku kita tahu. Kita aja udah tahu. Iya kan. Jangan-jangan kalau nggak viral nggak dikerjakan ya. Iya betul. Memang gitu ya. Harus apa-apa. Padahal Pak Kapolri sudah bilang loh. Apa-apa itu jangan tunggu viral, langsung disikapi gitu ya. Karena kalau viral kan yang terdesak kan polisi. Iya betul. Polisi kalau lambat kali nunggu viral katanya kan. Ya harusnya langsung dong. Langsung ya. Iya. Ini berita kedua ada apa? Sepertinya ada yang terbaru ya. Nah kita berita kedua ini khusus untuk para orang tua mungkin ya. Tapi sebelum lanjut saya izin Bang, buka dulu Bang. Saya juga. Agak
kurang leluasa ya menyampaikan pendapat gitu ya. Nah ini gimana Bang? Yang kedua ini belakangan agak ramai ya. Ini upaya-upaya penculikan anak sering terjadi dan ini kasusnya 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu di kawasan Jalan Melur. Ini Setiabudi. Sunggal ya, Medan Sunggal ya. Jadi ada upaya penculikan. Ya. Kelihatannya itu satu kelompok yang terorganisir gitu. Jadi mereka ada beberapa orang, termasuk juga ada yang menggunakan seragam angkatan darat. Oh gitu. Iya. Ada di situ. Atau yang pakai seragam hanya melintas mungkin? Iya, kita belum tahu. Belum tahu, tapi ada di tapi rekaman. Ikut di situ, ada dalam rekaman dan menurut yang mengunggah di Facebook, ini kan diunggah di Facebook videonya, itu termasuk kawanannya. Wah. Termasuk kawanannya. Tidak tahu, kita belum tahu apakah ini atau bukan, asli gitu ya, atau palsu gitu belum tahu. Tapi yang pasti dia menggunakan seragam itu supaya meyakinkan barangkali. Iya, betul. Kita lihat dulu videonya. Nah ini video yang ramai ya Bang, lagi ramai nih ya. Lagi ramai di media sosial. Kabar penculikan. Dan ini sudah berapa kali memang terjadi di kota Medan. Di Medan ya. Yang terbaru itu 2 hari yang lalu diunggah oleh salah satu akun yang merupakan paman dari korban. Nah, korban ini diculik di depan rumahnya sendiri. Itu kan mau masuk masuk rumahnya, disergap langsung dibawa ini. Jadi mereka berkawanan, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil. Jadi yang menculik itu di belakang, eksekutornya itu naik mobil di belakang. Jadi itu seperti kita lihat dalam videonya tadi. Iya. Ini ada reporter kita. Ada reporter kita, Alfiansah. Halo Fian. Ya, halo Bang Rai, Bang Agus. Pian, selamat sore. Selamat sore Bang. Ini gimana ini soal kabar penculikan anak ini? Ya, baik Bang Agus dan Bang Rai dan juga para Tribuners di rumah. Ya, tadi terkait video yang diunggah di Facebook tersebut, kita telah berkonfirmasi dengan Kapolsek Sunggal. Dia menyebutkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut. Namun ia mengatakan bahwasanya korban ini melapor ke Polrestabes Medan karena kasus tersebut melibatkan anak. Di Polsek sendiri katanya tidak ada unit perlindungan anak, makanya korban ini melapor ke Polrestabes Medan, Bang. Pertama soal pelaporan yang dilimpahkan ke Polrestabes ini alasannya karena hanya tidak ada unit PPA atau karena ada kehadiran orang berbaju loreng kira-kira? Ya, baik Bang, untuk hal tersebut Kapolsek mengatakan memang korbannya tidak mendatangi Polsek untuk membuat laporan karena korban ini langsung hadir ke Polrestabes Medan Bang, informasinya untuk membuat laporan itu Bang. Oh gitu ya langsungnya. Ini menurut informasi berapa orang sih pelaku penculikan ini? Ya, kita sampai sejauh ini sedang berupaya menghubungi korban Bang untuk mengetahui kronologi secara langsung, tapi berdasarkan informasi dari video yang kita lihat, yang kita terima Bang, terlihat
hanya satu orang bang yang turun dari mobil ini yang langsung mendekati korban. Saat itu korban langsung ditarik. Tidak lama kemudian lokasi tersebut langsung ramai bang, dan terlihat juga seorang yang memakai seragam loreng bang. Namun sampai sejauh ini kita tidak tahu peranan dari anggota tersebut apa bang, karena berdasarkan video terlihat dia juga mengejar pelaku yang awalnya menarik korban ini bang. Tapi dari unggahan yang ditulis bahwasanya oknum tersebut juga terlibat dalam penculikan itu bang. Makanya kita belum tahu secara pasti ini kronologisnya bang, karena sampai sejauh ini kita masih berupaya untuk menghubungi keluarga korban bang. Nah ini ada nggak kira-kira misalnya ini ada hubungannya dengan persoalan keluarga mungkin kan? Dalam video ini nampak sangat ramai ya orang-orangnya ya. Tidak mungkin juga sekonyong-konyong para pelaku ini melakukan penculikan di siang bolong dan di lingkungan yang padat begitu kira-kira. Ada nggak informasi soal misalnya masalah hubungan keluarga? Gitu? Ya, sejauh ini bang kita masih belum mengetahui ya bang secara pasti apa modus dari kejadian itu bang, karena kita masih mencoba menghubungi yang mengunggah video itu bang, namun sampai sejauh ini belum ada jawaban bang. Hanya kita menerima informasi dari postingannya itu bang yang menyebutkan bahwasanya kejadian itu adalah percobaan penculikan anak bang. Informasi bahwa korban diculik tepat di depan rumahnya benar ya? Ya, menurut keterangan dari Kapolsek tadi, dia juga mendapatkan informasi bahwasanya kejadian itu memang di depan rumah korban bang. Berarti peristiwanya memang ada gitu ya, dan terjadi di wilayah Sunggal begitu ya. Karena kan sering sekali ya video-video beredar akhir-akhir ini ada penculikan di sini. Tapi sulit terkonfirmasi benar nggak. Nah video ini ternyata dibenarkan oleh Kapolsek begitu ya. Iya bang, tadi sempat dibenarkan oleh Kapolsek, namun penanganan kasusnya dia mengatakan bahwasanya kasus tersebut telah dilimpahkan ke bukan dilimpahkan bang, maksudnya dilaporkan ke Polrestabes Medan bang. Baik. Tapi aku melihat ini ya, Vian, kalau kita cermati video ini, aku sudah melihat ini berkali-kali tadi dari awal sampai sekarang ya kan. Ini ada keanehan sedikit dalam video ini. Tadi Are juga sudah menyinggung ini soal keluarga. Ini mungkin kalau kita lihat di video ini, nanti anak yang diculik ini ikut mengejar ke sana gitu. Anak yang mungkin diculik ya, itu kita lihat ada anaknya. Nah, anak ini ikut berlari mengejar ke sana. Nah, ngapain dia ikut? Kalau dia diculik oleh orang tidak dikenal, dia tidak akan ikut ke sana. Barangkali dia dia mengenal orang yang menculiknya. Ayahnya kah? Atau mungkin ada pamannya? Atau barangkali ada keluarganya, ada persoalan keluarga yang dibilang Arai kan? Karena aku juga pernah dulu ya, aku pernah juga. Bukan ya. Aku pernah meliput ini. Meliput hal yang sama. Kejadiannya di sekolah. Di sekolah. Jadi terjadi keributan di sekolah, penculikan. Ternyata ayah dan ibunya ini sudah berpisah, dan ibu hak asuh itu ada pada ibunya, dan ayahnya tidak diizinkan bertemu gitu. Tidak ada kan, biasanya kan ada tuh hak untuk bertemu kan. Ternyata tidak diberi izin sama ayahnya, diculik, dibawa diam-diam begitu. Diam-diam, memang bawa kawan-kawan masukkan ke mobil gitu kan. Ya seperti itu. Nah, karena kita lihat di dalam videonya, anaknya ikut mengejar ke sana. Iya. Berarti kenal begitu ya. Berarti kenal. Iya, betul. Kalau dia tidak kenal, dia akan lari masuk rumah. Iya. Logikanya. Iya, betul. Ya kan? Mungkin bisa didalami nanti Vian. Didalami ya, Bang? Baik, Bang. Kok kayak Bapak. Dalami terus macam sumur aja. Ya seperti itu Pian kira-kira.
Baik bang. Ya, Pian, nanti terima kita kasih. mencoba mencari tahu bang dari keluarganya bang. Ya, barangkali nanti bisa disambangilah rumahnya ya. Ya. Karena lewat telepon memang agak sulit. Akhir-akhir ini jaringan memang karena hujan panas, mungkin sinyal terganggu. Iya. Tapi kalau datang ke rumahnya mungkin bisa lebih enak gitu ya. Ya, Pian, terima kasih. Kami tunggu laporan-laporan terbarunya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore bang. Ya. Ya itu laporan dari Pian ya Bang. Ya walaupun ini informasi awalnya adalah indikasi dugaan penculikan. Tapi muncul apa ya prasangka baru menyangkut masalah apakah ini ada hubungannya apakah dengan itu murni penculikan atau masalah keluarga? Karena kalau kita lihat dari video tadi, sekali lagi kalau kita lihat dari video ya kita belum tahu, karena kita lihat dari video ada yang kalau aku memandang itu rada aneh sedikit. Aku memandang. Iya. Memang agak ini kan janggal. Kan dia lari mengejar. Dia lari mengejar ya betul. Kalau kita diculik, anak yang diculik akan sangat ketakutan, lari masuk rumah. Karena itu kan rumahnya katanya kan. Kan pasti lari masuk rumah. Ini ngapain dia ngejar ke sana? Mau ikut mukuli kan enggak? Kan enggak mungkin. Mungkin anak sekarang. Apa anak sekarang sering nonton film Korea nggak tahu agak ganas sedikit ya kan, itu mau curi aku ikut mukuli kan, kita nggak tahu. Betul. Seperti itu ya. Itu berita yang kedua ya Bang. Berita yang ketiga ada apa nih Bang? Berita yang ketiga kita bergeser sedikit ke Kabupaten Langkat. Ini dari Kecamatan Batang Serangan. Ini satu musibah lah ya, dialami oleh Ibu Popi Rahmawati, ini Kepala Desa Karyajadi Batang Serangan Langkat yang kehilangan uang 240 juta. Wah, ini dana desa katanya ya. Dana desa. Nah, kejadian ini terjadi ketika Ibu Kepala Desa dan rombongannya merasa lapar gitu ya. Kelaparan sebelum kembali ke desanya makan dulu. Oh, berarti orang ini sempat ambil uang itu di bank gitu, di bank sumut gitu ya. Karena terjadi satu pergolakan di dalam perut. Iya, bahaya. Karena kalau kita bilang selamatkan dulu kampung tengah. Makan dulu mungkin. Iya, lapar kan. Lupa tapi ada uang. Lalai ya. Iya. Harusnya kan kalau duit sebanyak itu bawa aja lah. Iya. Dalam restoran itu kan gitu ya. Uang tersebut dibungkus dalam plastik hitam dan diletakkan di jok depan mobil Mitsubishi Pajero Sport. Sudah diikuti. Oh, Pajero mantap ya. Mobilnya. Mantap juga punya Bu Kades ini ya. Kades mantap mobil Bu. Apa pengusaha ya? Sekali kayaknya toke apa juga ini, toke sawit. Iya. Banyak sawit situ kan. Batang Serangan banyak sawit. Iya. Nah, ketika mereka masuk ke dalam restoran dan setelah kembali ke mobil, mau ke kantornya, sudah nggak nampak lagi uangnya dan kacanya udah pecah. Waduh. Nah, ini kita kebetulan kita nggak ada video ya, karena nggak ada yang memvideokan. Iya, betul. CCTV-nya juga nggak ada katanya. Panik gitu ya. Tapi kita ini terhubung dengan reporter kita, Bung Satya. Halo Bung Satya. Halo. Mengagetkan ya. Tiba-tiba muncul di pohon pisang gitu ya. Saya kira ular. Salam dari Binjai tapi. Oh iya. Udah berapa yang kau pukuli Wen di belakang? Iya. Ya silakan. Baru 2 lah Bang. Dilaporkan ini kasusnya seperti apa Wen? Apakah polisi sudah memanggil saksi, kemudian seperti apa hasil penyelidikannya? Baik Bang, setelah kejadian uang hilang itu mereka bertiga melaporkan ke Polres Kabupaten Langkat Bang, yang kebetulan tidak jauh dari lokasi. Nah, berdasarkan keterangan dari Kanit Bidum, pihaknya sudah melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi yang ada di sana. Kalau menurut para korban sebelum mengambil uang, kira-kira siapa saja yang tahu? Nah, yang tahu hanya mereka bertiga Bang itu untuk mengambil uangnya gitu. Karena yang mengetahui rekening dan nomor rekeningnya sendiri adalah kepala desa. Enggak, maksud saya begini, sebelum ngambil uang kan biasa sudah ribut-ribut lah di kantor desa. Kita ambil uang tanggal segini ya, mungkin ada saat rapat pertemuan ada yang di luar dari yang 3 ini, mungkin ada nggak informasi ke sana?
Karena dia tahu persis kan kapan ambil uang, terus sangat inilah. Ya, karena kayaknya sudah diikuti ya. Gitu kan? Ya, sepertinya. Nah, berdasarkan keterangan mereka diikuti dari bank gitu Bang. Mengambil uang karena mencolok sekali dengan menggunakan kantung plastik hitam yang agak besar sih Bang keluar dari bank. Kayaknya kita perlu juga nanti sekali-sekali keluar dari bank bawa kantongan hitam berisi baju kotor. Biar diikuti ya. Biar diikuti. Iya. Kalau dia baik kasih aja. Kasihkan sempak berkarat itu. Oh iya. Biar jong. Sejauh ini berapa saksi Wen selain mereka bertiga Wen? Ada 2 lagi tambahan Bang yang mereka yang polisi periksa di tempat kejadian Bang. Dan sayangnya di lokasi tidak ada CCTV Bang gitu. Kok itu yang memberatkan polisi. Ini mereka singgah di warung atau di restoran? Atau di restoran Wen. Biasa kalau di restoran rumah makan Bang. Rumah makan tapi Jalan Proklamasi Stabat ya? Ya kebetulan dekat, nggak jauh dari kantor bupati sih Bang. Jalan Proklamasi itu. Tapi nggak ada CCTV. Kayaknya nggak ada memang di situ nggak. Bukan daerah ruko-ruko tuh. Iya. Tapi banyak memang rumah makan yang enak di situ. Masih pakai parabola mungkin ya. Iya. Baik Wen. Mungkin karena tidak ada video detailnya, kita juga minim informasi kan. Barangkali nanti bisa di follow up soal itu, siapa saja misalnya yang mengetahui rencana pengambilan uang, kemudian nanti bisa juga ditanya ke pihak Bank Sumut, misalnya pastikan juga terpantau itu dari rekaman CCTV bank, ya kan, siapa yang nampak di depan pinggir jalan gitu kan, barangkali bisa nanti ikutinya dari mana gitu kan. Olah TKP udah ya Wen ya? Udah Bang, yang dilakukan polisi Bang. Oke. Baik. Ya baik Wen, barangkali nanti bisa diendus lah ya. Kau kan jago mengendus juga. Ya terima kasih Wen. Selamat sore. Selamat bertugas kembali. Siap Bang. Wah itu laporan Wen ya dari balik-balik pokok pisang ya. Kayaknya udah berkawan sama yang apa itu yang sering mukuli pokok pisang itu. Iya kan? Iya. Itu tiga berita yang menjadi perhatian ya untuk hari ini. Nah, perhatian terbesar tentu saja yang berita pertama tadi sampai sekarang di kita di medsos kita ini banyak komentar ya. Komentarnya banyak panjang dan semuanya tentang yang pertama. Yang pertama soal penganiayaan pelajar oleh. Jadi kita udah kicon panjang tadi, tetap aja mereka memberi komentar untuk berita yang pertama karena memang sampai ini ada tadi sahabat kita ini Ratu Talisa. Ratu Ento ya sampai angkat bicara. Ya ini kita tahu Ratu Ento ini sangat apa ya. Udah ada juga videonya tadi ya. Iya, kalau hal-hal begini dia getol kritis ya. Kita berharap juga Ratu Ento bisa ikut menggiring juga lah karena orang-orang kayak Ratu Ento ini juga diperlukan ya untuk suaranya biar bisa didengar kan gitu kan. Ini apalagi ini pelakunya ini melibatkan kader partai politik begitu kan dan punya posisi yang cukup mentereng lah ya, wakil pembina ya. Pembina wakil pembina Satgas gitu. Berarti pembina itu udah memang tinggi. Kalau udah pembina itu kan berarti cakapnya didengarkan ya kan, sama kayak pembina PSMS ya. Oh pasti. Ya rutin ngasih apa juga kan? Iya siram. Iyalah, namanya pembina ya kan. Mobil aja apa kan mantap kan? 2,3 M. Ya, itulah itu ya. Kalau jalan belobang itu nggak terasa itu. Nggak terasa memang. Iya. Banyak netizen ini Bang yang berkomentar ya soal masalah itu. Ini sampai ada ini komentar dari Radit Sahnoval. Aku nggak sabar mau lihat supir Prado yang sangat sok katanya ya kan. Gerem aku kata Nopal. Ini ada juga dari Ercan, ya kan, baru jadi Satgas saja udah gaya kali. Udah selangit. Udah main gebu, cuman aja di TNI katanya. Jangan bawa TNI dong. Jangan dibanding-bandingkan. Iya, jangan dong. Ini juga ada dari Zainal Arifin ya. Pengen kenal sama yang sok jagoan ini katanya. Wah. Ada juga dari M Gambia, hukum seberat-beratnya dan selidiki asal usul kendaraannya.
Wah, mantap sekali ini ya. Asal-usul kendaraan ya. Iya, sampai ke sana ya. Iya. Memang. Ya mana tahu dia pengusaha memang banyak uangnya ya kan. Iya, maksudnya mungkin dari mana hasilnya. Bisa juga memang kita terima masukannya. Ini apa ya? Banyak sekali komentar ya. Ada juga dari Denny Sahputra, ya jangan enak aja abis mukulin orang minta maaf, jangan gitulah bos, tanggung jawab dong. Wah. Ada juga dari Wendy Kebon Pring, memang beda kader partai itu. Iya. Ini juga ada juga Gunawan Saverius, mentang-mentang Satgas Parpol, sesuka dia aja mukul anak orang. Dan waduh, banyak sekali nih. Banyak kali. Hukum yang sesuai, wah. Ini kalau kita bicarakan satu-satunya mendapat perhatian yang cukup serius dari teman-teman netizen ya. Terima kasih juga. Ya, ada lagi nih satu lagi nih. Sarmi Purba. Cuma ini kayaknya agak apa ya? Curcol ya Sarmi Purba. Seperti kasus saya juga katanya. Yang udah 3 bulan nggak digubris di Polsek. Padahal saya sudah pisum sama buat laporan. Saya sudah nggak percaya lagi. Mentang-mentang orang kecil dianggap lemah. Polsek mana nih, Bang? Iya. Polsek mana? Iya, silakan ditulis saja di situ polsek mana atau di DM juga bisa. Kalau kira-kira memang bisa ya kita bantu. Ya, itu berita Sarmi. Oh iya. Ya, itu berita pertama dan berita kedua tadi tak kalah heboh satu juga. Lagi baru masuk. Jol Roy Pakpahan. Apa ini? Tolong jauhkan materai 10.000-nya bosku. Iya. Biasa kan kalau damai pakai materai. Habis itu foto, dada selesai. Iya, betul. Besok ada lagi kan. Kayaknya jangan mau damai. Iya. Itu berita yang pertama. Berita kedua tadi ada dari dugaan penculikan di jalan Melur 6 gitu ya, kawasan Sunggal. Itu katanya ada anak mau diculik, tapi setelah kita lihat videonya sepertinya penculikan juga agak-agak kurang meyakinkan jadinya karena anak yang diculik ikut mengejar ya. Cuma kita belum tahu dia karena agak jauh ke sana tadi. Apakah dia di ujung sana dia ikut meneriaki atau ikut apa? Cuma agak janggal saja. Kalau menurut saya agak janggal saja anak yang akan diculik, ya kan? Kemudian tidak berhasil diculik, ikut mengejar penculik. Biasanya secara psikologis yang seperti itu, anak itu akan lari masuk, meminta perlindungan sama orang, karena ketakutan kan mau diculik. Kita aja kalau mau diculik kan takut kan? Kalau kita yang diculik habis berasnya nanti, asal jangan dibunuh langsung. Ya kan, yang dua ini katanya ngeruswa katanya ya kan. Iya itu kita berharap nanti polisi bisa mengusut dan mengungkap fakta sebenarnya dari video yang beredar soal dugaan penculikan ini ya Bang. Itu berita kedua. Dan berita ketiga tadi ada soal kehilangan uang. Dana desa 240 juta di Kabupaten Langkat gitu ya. Kebetulan ibu kepala desa kelaparan setelah ngambil uang di Bank Sumut gitu. Jadi singgah ke restoran gitu ya, makan. Dan kemudian lupa ketika dia gitu ya. Lupa ditinggalkan uangnya di dalam. Memang gitu kalau udah kenyang sering lupa. 240 juta ya ditinggalkan banyak, ya. Makanya kan kayak ini ya, aku teringat Mario Balotelli, ya kan, dulu waktu dia main di Manchester City, dulu seperti itu, ditangkap polisi dia, tilang sebenarnya ditilang karena melanggar lalu lintas, kemudian diperiksa polisi di dalam. Mario Balotelli kan agak kreak ya kan, datang itu diperiksa polisi mobilnya, di dalam mobil itu ada uang 200.000 pound sterling. Berapa itu? Kali 18.000 ya kan. Ditanya sama polisi, ini kok banyak kali uang di dalam mobilmu ini? Loh, apa masalahnya? Saya kaya katanya. Iya pula. Iya. Nah, itu kan uang dia. Kalau Mario Balotelli kan uang dia. Ini kan uang rakyat. Uang rakyat, dana desa. Kenapa tidak hati-hati ya kan?
Ya jadi, kita prihatin sebenarnya. Iya. Cuman karena teledor tadi. Teledor. Ini Atau harus mungkin karena mobilnya Pajero. Mungkin dia merasa kacanya itu nggak bisa dipecahi. Pajero aman ini kacanya. Iya. Ternyata bisa juga ya. Banyak juga duitnya. Pajero ya. Maksudnya naik Pajero banyak juga. Ini mobil dinas atau mobil apa? Ini nggak tahu. Mobil dinas kepala desa Pajero? Nggak tahu lah. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Enggak lah. Mobil kadisnya enggak Pajero? Enggak lah. Ya kan? Innova kayaknya mobil kadis ya. Kalau main proyek lah dapat. Mobil sendiri ini kayaknya, mobil sendiri. Ya, kita berharap nanti ini bisa lekas lah terungkap ya. Karena lumayan banyak juga 240 juta ini bisa bangun rumah lah di Tanah Garapan kan. bisa. Kan? Iya. Berapa pintu nih rumah sewa? Rumah sewa. Banyak ini. Kecil-kecil aja buat anak kos. Lumayan lah ini. Dan yang 3 ini harus diperiksa intensif lah ya. Iya. Jadi tadi ada Bapak Ibu ya, Ibu Kepala Desa, kemudian ada Kaur Keuangan, kemudian ada Sekretaris Desa. Nah ini 3 orang. Cewek semua. Iya, perempuan. Wah, berani ya? Berani. Mungkin karena naik Pajero itu. Enggak ngambil uang 250 juta apa sudah biasa ya? Tanpa ada pengawal ya? Mungkin udah biasa. Bawa ansip gitu apa kan? Iya, mungkin udah biasa mungkin. Gak percaya mungkin kan udah kita aja nanti. Kita aja di sini yang bawa uang, kayaknya jarang lah bawa uang sebanyak ini kan. Itu kan Bung Hansi ikut di bawah. Iya betul, mengawal kan. Oh iya. Udah nggak cukup cuma Pak Ali. Driver kan? Kita yang malahan Pak Ali itu driver Fast and Furious juga. Iya. Ya kan? Nggak cukup. Bisa ngedrift ya kan? Iya, harus ada pengawalan. Harus ada pengawalan. Ini 3 orang kok cewek semua. Aku pikir tadi memang dari awal tidak aku baca secara detail tadi. Ya. Ternyata Kaur perempuan, sekretaris perempuan juga. Ini bukan melemahkan perempuan ya, bukan. Karena nanti marah Bang kayak ada ibu-ibu kan kalau kita ngomong feminis. Iya, kita dianggap kami enggak gitu. Maksudnya kita bukan hanya merendahkan perempuan, tidak. Tapi kita hanya ingin memberi masukan bahwasannya ketika ada hal-hal begini maunya harus ada pengawalan lah. Iya, gitu. Jangan pergi sendiri. Sangat berbahaya gitu ya, agar kasus serupa tidak terulang kembali. Gitu ya. Ya itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Tapi Bang, sebelum mengakhiri edisi Selamat Sore Medan ini kan tadi ada menyinggung soal masalah penculikan anak yang lagi ramai gitu ya. Walaupun kasus video penculikan anak ini belum bisa dibuktikan kebenarannya, tapi ada kalanya kita juga ingin mengimbau kepada orang-orang tua lah ya. Terkait masalah penculikan anak ini agar lebih hati-hati begitu ya kan, apalagi anak-anak kan sudah mulai masuk sekolah ya. Ini sudah mulai vaksin, kemudian sudah datang ke sekolah pakai masker dan kita imbau orang tua bisa mengawasi anaknya. Kalaupun misalnya antar jemput lewat jasa, ya pastikan anak betul-betul pulang dalam dalam pengawasan lah, minimal bisa koordinasi dengan guru gitu ya kan. Bu, anak saya sudah pulang belum gitu ya kan. Kalau masih SD nggak usah lah kalau menurutku. Ini sekedar sumbang salam. Gak usah aja. Maksudnya dalam sama orang dipercaya. Harusnya kita sendiri gitu ya. Jemput aja sendiri lah, karena masih SD misalnya kan. Kalau udah SMP atau apalagi SMA ya kan? sudah bisa udah ada akalnya gitu istilahnya, akalnya sudah ada ya. Nggak panik betul dia, panik tapi dia masih bisa berpikir untuk itu gitu kan. Kalau anak-anak SD kan nggak bisa. Nggak salah kalau anak SD. Karena ini kan Bang ramai sekali akhir-akhir ini. Iya, dan semuanya anak-anak SD semua, usia SD video semua. Penculikan yang sampai ada infonya ini anak-anak SD mau diambil ginjalnya, ini apa sih? Kan ini jadi membuat panik dan memang kadang isu-isu ini jadi jadi pengalian isu, ya kan? Jadi kita juga ingin mengimbau lah agar lebih berhati-hati gitu ya kan, jangan sampai kasus-kasus seperti ini bisa terjadi gitu ya kan. Khususnya terhadap anak-anak SD lah. Dan guru-guru sekolah juga ya, kalau misalnya si anak
belum dijemput orang tuanya, barangkali bisa diamankan dulu lah di dalam pekarangan sekolah, ya kan? Jangan dikasih keluar gitu kan, karena bahaya. Zaman sekarang nih makin canggih, makin ngeri gitu Bang, ya kan? Ada aja kejahatan ini, ya kan? Nanti kalaupun dia istilahnya diculik bukan untuk diambil organnya, tapi untuk pemerasan misalnya kan bisa aja Bang. Anak ibu kami culik katanya, serahkan uang, ya kan? Ya, untuk menghindari itulah ini semua. Kita berharap lebih berhati-hati. Bisa lebih berhati-hati. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, kita kasih apa dulu dong? Selamat untuk PSMS. Oh iya, betul. Yang kembali ke Liga 2. Betul. Itu patut diselamatkan iya, Selamat kepada PSMS Medan ya. Iya. Paling tidak keluar uang lebih banyak, ya kan? Iya, karena kalau ke Liga 1 lebih banyak keluar uangnya. Betul. Lebih penting kan untuk nyari sponsor. Iya. Apalagi permainan belum lancar seutuhnya, maksudnya pertandingan-pertandingan karena pandemi ini kan masih terkendala-kendala gitu ya. Ya nggak apa-apa lah di Liga 2 dulu. Liga 2 ya aja kan? lah dulu ya. Iya, jadi lebih enak gitu ya. Ya, itu saja. Mungkin nanti kita dibully sama supporter PSMS nih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya. Terima kasih banyak buat netizen yang sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Barangkali kalau ada penyampaian-penyampaian kami yang salah, itu merupakan kekhilafan ya kan Bang, walaupun memang ada yang agak nyerempet-nyerempet gitu ya. Walaupun ada yang kita sengaja. Iya. Jadi kami sekali lagi mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.